Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anakku kelas 3 yang hebat. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak, ya. Hari ini pembelajarannya tematik ya tentang kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban hakku sebagai warga negara. Pembelajaran yang pertama, simak baik-baik. Kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Indonesia memiliki keberagaman. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama. Anak-anakku, kalian harus bangga menjadi anak Indonesia. Negara Indonesia itu negara kepulauan yang sangat luas. Indonesia itu memiliki keberagaman ya, yang mulai dari tradisi dan lain sebagainya. Tetapi mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama anak-anakku. Kalian harus berbangga ya, bangga menjadi anak Indonesia. Nah, aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Ya, kalian kewajibannya apa sebagai pelajar? Harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Anak-anak harus bersyukur ya, tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Ini lingkungan hijau. Ada bacaan anak-anak yang berjudul apa anak-anak? Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Ya, ini Dayu saat pulang sekolah ya. Cuacanya sangat panas, di dekatnya tidak ada pohon yang rindang. Ya, dia kepalanya ditutupi dengan buku saat pulang sekolah ya, anak-anak. Nah, Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk, anak-anak. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama, anak-anak. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk, anak-anak? Tentu berhak ya, anak-anak. Nah, ini nanti tugasnya yang ini, anak-anak. Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi ini tugas 1. Di lingkungan masing-masing itu kan berbeda masalahnya ya, anak-anak. Ada yang seperti Dayu permasalahannya tidak ada tanaman sama sekali, gersang, panas. Masalahnya itu misalkan cara menyelesaikan apa? Menanam ya, bekerja sama dengan warga untuk menanam pohon supaya terasa sejuk, rindang ya. Jadi setiap anak berbeda masalahnya. Di lingkungan tempat tinggalnya ada masalah yang dekat rumahnya dekat sungai, banyak sampah. Lalu cara menyelesaikannya bagaimana? Jadi kalian ya mencari masalah ya, apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu ya. Lalu cara menyelesaikan bagaimana? Tadi Bu Titin sudah menyontohkan masalahnya misalkan tidak ada pohon misalkan. Panas sekali ya, cara menyelesaikannya ya menanam pohon ya, supaya menanam pohon dengan warga sekitar supaya lingkungannya terasa sejuk ya. Itu anak-anak tugas pertama. Nah, Dayu menggunakan buku ya tadi saat untuk menutupi kepalanya saat panas sekali ya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah, anak-anak. Topinya tidak perlu mahal ya, anak-anak, sederhana dan mudah. Ini tugas 2, anak-anak nanti menggunakan ya, membuat topi dari kertas koran bekas ya, anak-anak. Caranya bagaimana? Nanti kalian bisa membuatnya ya. Ini anak-anakku. Yang pertama, ambil selembar kertas
koran. Ya, anak-anak bisa membuat topi dari kertas koran bekas ya. Nanti kalian bisa minta tolong saudara atau bapak ibumu ya mendampingi ya, mengarahkan. Lalu pertama ambil selembar kertas koran, ini diambil anak-anak. Lalu lipat kertas koran menjadi 2 bagian ya. Sisi yang terbuka berada di bawah. Lalu yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu tekan ya, tekan membentuk segitiga. Nah, yang keempat, lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas ya, lalu tekan. Ini. Yang kelima, bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Yang keenam, topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Jadilah anak-anak seperti ini topinya. Nah, nanti kalian tugas kedua membuat topi menggunakan kertas koran bekas ya. Buat sesuai dengan ukuran kepalamu, usahakan rapi dan dapat dipakai. Ya, nanti kalau kalian sudah selesai membuat topi dari koran bekas ini, kalian pakai, lalu kalian hasil karyanya ya, kalian minta tolong fotokan saudara atau bapak ibumu, jangan lupa memakai seragam sekolah. Untuk tugas hari ini itu saja anak-anakku. Jika kalian kurang paham, silahkan bertanya pada Bu Titin. Anak-anak tetap semangat meskipun kondisi pandemi seperti ini ya anak-anak. Kalian tetap belajar dan berdoa, tetap semangat anak-anakku. Karena kondisi memang belum stabil ya anak-anak. Masih banyak yang terkena COVID ya, COVID-19 ya. Ini kalian tetap menjaga kesehatan ya. Tetap berdoa. Anak-anakku, Bu Titin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku kelas 3.